Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kun Fadila Nur Indah Wahda. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian dasar dan fungsi seni, seni dan kebudayaan, estetika dan seni, dan juga seni dalam sekolah dasar. Kita mulai. Di sini ada pengertian dasar dan fungsi seni. Pengertian seni dalam bahasa Sanskerta, kata seni disebut cilpa. Sebagai kata sifat, cilpa berarti berwarna. Dan kata jadiannya sucilpa berarti dilengkapi dengan bentuk-bentuk yang indah atau dihiasi dengan indah. Seni adalah segala bentuk yang memiliki keindahan. Hal ini merupakan pengertian masyarakat secara umum. Selanjutnya, pengertian seni menurut dalam Everyman Encyclopedia, bahwa seni merupakan segala sesuatu yang dilakukan orang bukan atas dorongan kebutuhan pokoknya, melainkan semata-mata karena keindahan akan kemewahan, kenikmatan, ataupun kebutuhan spiritualnya. Ada juga seni menurut Ki Hajar Dewantara pada tahun 1962 adalah perbuatan manusia yang timbul dari perasaannya, bersifat indah, dan menggerakkan jiwa manusia yang lain yang menikmati karya seni tersebut. Bagian B, fungsi seni. Di sini terdapat ada 7 fungsi sosial dalam seni. Yang pertama, sarana kesenangan dan hiburan seni. Yang kedua, sarana pernyataan jati diri. Yang ketiga, sarana integratif. Yang keempat, sarana terapi atau penyembuhan. Yang kelima, sarana pendidikan. Yang keenam, sarana pemulihan ketertiban. Yang ketujuh, sarana simbolik yang memiliki kekuatan magis. Selanjutnya, seni dan kebudayaan. Kebudayaan menurut Raymond Williams, kebudayaan atau kultur adalah salah satu dari 2 atau 3 istilah paling rumit dalam bahasa Inggris. Kebudayaan atau kultur merupakan konsep yang sangat tua. Kebudayaan adalah sebuah konsep yang definisinya sangat beragam. Pada abad ke-19, istilah kebudayaan umumnya digunakan untuk seni rupa, sastra, filsafat, ilmu alam, dan juga musik. Yang kedua, kebudayaan dan seni. Adapun seni atau kesenian dalam hal ini dipandang sebagai unsur dalam kebudayaan atau subsistem dari kebudayaan. Melihat kesejajaran konsepnya, maka kesenian sebagai halnya kebudayaan dapat diartikan sebagai pedoman hidup bagi masyarakat pendukungnya atau seniman dalam melakukan kegiatannya atau berkarya seni dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan kebudayaan, perilaku berkesenian dapat dipandang sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan integratif. Yang ketiga, ada manusia, kesenian, dan kebudayaan. Manusia sebagai makhluk berkebudayaan tidak bisa lepas dengan kehidupan manusia yang lain. Hal ini berarti bahwa manusia dalam mempertahankan hidupnya memerlukan interaksi dengan sesama dan lingkungannya. Kelompok masyarakat yang terorganisir dalam suatu masyarakat mengembangkan kemampuan berpikirnya untuk menciptakan kebudayaan. Sehingga kebudayaan yang diciptakan masyarakat sebenarnya akan merupakan sistem pengetahuan dan kepercayaan manusia yang disusun sebagai pedoman manusia dalam mengatur pengalamannya dan persepsi manusia untuk menentukan tindakan dan juga untuk memilih di antara alternatif yang ada. Suatu kesenian akan dapat berkembang karena didukung oleh masyarakatnya. Masyarakat berperan sebagai penikmat yang merasakan dampak seni bukan saja dari perasaan atau pengertiannya, tetapi juga dari imajinasinya. Kemudian ada estetika dan seni. Estetika umumnya diartikan sebagai suatu cabang filsafat yang memperhatikan atau berhubungan dengan gejala yang indah pada alam dan seni.
Estetika sesungguhnya berasal dari bahasa Yunani yaitu aesthetika, yang berarti hal-hal yang dapat diserap oleh panca indera. Dengan kata lain, estetika adalah penerapan. Selanjutnya ada pengertian keindahan. Keindahan dalam arti yang luas merupakan pengertian semula dari bangsa Yunani, yang di dalamnya tercakup ide dalam kebaikan. Keindahan yang seluas-luasnya meliputi keindahan seni, keindahan alam, keindahan moral, dan keindahan intelektual. Sedang keindahan dalam arti terbatas lebih disempitkan, sehingga hanya menyangkut benda-benda yang dicerap dengan panca indera, yakni berupa keindahan dari bentuk dan warna secara kasat mata. Selanjutnya ada hubungan keindahan dan seni. Keindahan atau biasa disebut dengan beauty merupakan pengertian seni yang telah diwariskan oleh bangsa Yunani dahulu. Plato misalnya menyebutkan tentang watak yang indah dan kebajikan yang indah. Definisi keindahan tidak mesti sama dengan definisi seni. Dengan demikian, seni tidak dibatasi dengan keindahan. Yang terakhir, ada beberapa pandangan dalam estetika. Yang pertama, estetika klasik. Ada estetika abad modern. Ada estetika pramodern, estetika abad pertengahan, estetika timur, dan juga estetika pasca modern. Selanjutnya, kita masuk pada penjelasan pendidikan seni di sekolah dasar. Konsep dasar pendidikan seni. Konsep dasar pendidikan seni pada dasarnya dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu seni dalam pendidikan dan pendidikan melalui seni. Konsep yang pertama, seni dalam pendidikan, pada awalnya dikemukakan oleh para golongan esensialis yang menganggap secara hakiki materi seni penting diberikan kepada anak. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah diperlukan guru untuk menguasai sepenuhnya bidang kesenian yang diwariskannya tersebut. Konsep ini sesuai dengan dan cocok digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang mendidik siswanya untuk menjadi seorang ahli dalam salah satu jenis kesenian tersebut. Konsep kedua adalah konsep pendidikan melalui seni. Dalam konsep ini, seni dipandang sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan bukan untuk tujuan seni itu sendiri. Konsep pendidikan melalui seni inilah yang dianggap paling sesuai untuk diajarkan atau diselenggarakan di sekolah umum, khususnya pada tingkat dasar dan prasekolah. Kemudian, ada tujuan dasar pendidikan dan seni. Pendidikan seni diberikan kepada anak dengan berbagai tujuan, tetapi semuanya didasari oleh keyakinan bahwa seni membentuk kepekaan anak sejak pertama kali mereka mengalaminya sebagai bentuk dasar dari ekspresi dan sebagai tanggapan untuk dan dalam kehidupan. Di sini ada pemenuhan diri atau personal fulfillment dan memahami warisan artistik atau understanding the artistic heritage dan memahami peran seni dalam masyarakat. Di sini ada sifat dan karakteristik pendidikan seni di sekolah dasar. Yang pertama, pendidikan seni sebagai cara berpikir dan belajar. Yang kedua, pendidikan seni untuk pembelajaran seumur hidup. Pembelajar seumur hidup yang dibentuk melalui pendidikan seni memiliki karakteristik yang pertama, berpengetahuan dengan pemahaman yang mendalam, pemikiran yang kompleks, kreator yang responsif, penyidik yang aktif, komunikator yang efektif, partisipasi dalam dunia yang paling berketergantungan, serta pelajar yang mandiri dan reflektif. Dan yang ketiga, orang yang berpengetahuan dengan pemahaman mendalam. Yang keempat, pemikir yang kompleks. Yang kelima, kreator yang responsif. Dan yang keenam, penyidik yang aktif. Yang ketujuh, komunikasi yang efektif.
Yang kedelapan, partisipasi dalam dunia yang berketergantungan. Yang kedelapan, pelajar mandiri dan efektif. Pembelajar seni lintas kurikulum. Literasi. Literasi adalah suatu praktek sosial yang menggunakan bahasa untuk berpikir dan membuat arti dalam kebudayaan. Praktek ini meliputi membaca dan menulis, berbicara dan mendengarkan, mengamati serta membentuk, yang dikombinasikan dalam multimodal teks pada sebuah wilayah konteks. Selanjutnya ada kemampuan dalam angka atau numerasi. Kemampuan dalam angka meliputi praktek dan kecenderungan secara akurat, efisien, dan wajar menghadapi tuntutan situasi sehari-hari yang menyatakan nomor, jumlah, ruang, dan pengukuran. Keterampilan dalam angka yang dikembangkan saat siswa memecahkan permasalahan dengan menetapkan teknik dan konsep mengenai ruang dan perhitungan. Selanjutnya ada kecakapan hidup atau life skills adalah kecakapan hidup suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan gabungan pengetahuan proses, keterampilan dan sikap yang penting bagi orang-orang untuk berfungsi pada kehidupan mereka sekarang atau saat menghadapi perubahan peran hidup dan situasi di masa mendatang. Di situ terbagi menjadi keterampilan pengembangan pribadi atau personal development skills, ada juga keterampilan sosial atau social skills, ada juga keterampilan mengatur diri self management skills, ada juga keterampilan kewarganegaraan atau citizenship skills. Ya, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.